Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 9 September 2025, Pekan Biasa ke-23 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Erika Adnil, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari rentang kehidupan kami amatlah singkat dibandingkan sejarah kehidupan umat-Mu sejak dulu hingga kini. Maka terbukalah mata hati di dalam diri ini untuk melihat telah begitu banyaknya Engkau melimpahkan kasih dan anugerah-Mu kepada seluruh manusia selama ini. Dan hati pun tersentuh, walaupun sepanjang sejarah manusia, banyaklah sudah mereka yang mengambil keputusan untuk menjauh dari-Mu. Engkau tetap setia menjaga kami semua. Sekarang, kami pun menyadari jika Engkau tetap setia dalam kasih kepada kami sepanjang sejarah. Pastilah Engkau juga setia kini dan sepanjang masa. Kini semakin yakinlah hati ini untuk terus menjaga hati tertuju kepadamu dalam iman, harapan, dan kasih. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 2 ayat 6-15. Saudara-saudara, kalian telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kalian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kalian. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang menawan kalian dengan filsafat kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab seluruh kepenuhan Allah secara jasmania diam dalam Kristus, dan dalam Dia kalian pun memperoleh kepenuhan. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dialah kalian telah disunat, bukan dengan sunat yang telah dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang wujudnya adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Sebab kalian telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati. Dahulu kalian mati karena pelanggaranmu dan karena tak bersunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kalian bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pawai kemenangannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu baik kepada semua orang. Kupilih dari dunia, dan Kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buah-Mu tinggal tetap. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes,
Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Menerima Yesus dan konsekuensinya. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Biasanya ketika kita menerima sesuatu yang terasa berharga, akan muncul perasaan gembira. Ada cahaya ceria di raut wajah dan terlontarlah ucapan terima kasih, penuh rasa syukur. Tetapi berapa lama perasaan syukur ini bertahan atau berapa lama wajah kita memancarkan keceriaan? Jangan-jangan keesokan harinya saja masih terlihat ceria, tidak hari berikutnya. Jangan-jangan pula perasaan ceria diikuti ucapan terima kasih tersebut akhirnya hanya menjadi salah satu kejadian dalam kehidupan, lewat, selesai, dan lewat begitu saja. Begitu pula dengan menerima Yesus, terutama pada saat dibaptis. Jelas ada luapan rasa gembira karena kita telah menjadi bagian dari gereja Kristus. Dan kadang setelah pembaptisan akan diikuti dengan pesta perayaan sebagai pernyataan gembira. Lalu sesudah itu bagaimana? Jangan-jangan tak lama kemudian hanya sekedar menjadi satu bagian episode cerita dari hidup sehari-hari. Berlalu begitu saja, dan tak lama kemudian gemanya pun hilang. Jika demikian, lalu apa artinya menjadi bagian dari gereja Kristus? Marilah kita coba melihat hal ini dari suatu awal yang sederhana. Menerima Yesus melalui pembaptisan memang benar adalah pintu untuk masuk jalan keselamatan, karena Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan keselamatan. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa-Ku tanpa melalui Aku." Persoalannya, bagaimana jika di tengah perjalanan menuju Bapa, tiba-tiba kita keluar dari jalan keselamatan itu, misalnya akibat perbuatan dosa? Tentunya dengan sendirinya keselamatan itu menjadi hilang. Dari pendekatan sederhana inilah dapat terlihat bahwa menerima Yesus tidaklah serta-merta menjamin keselamatan kekal bagi kita, karena ada konsekuensi yang harus kita terima dengan teguh dan konsisten, yaitu bagaimana kita tetap bertahan di jalan keselamatan sampai akhir. Jika ternyata tetap bertahan sampai akhir, maka keselamatan kekal akan menjadi kepastian. Jika tidak,
tentunya janji hak keselamatan kekal itu akan hilang. Dan bacaan pertama hari ini bicara tentang konsekuensi menerima Yesus. Tidak bisa hanya sekedar kata, "Ya, aku percaya Yesus." Tetapi ada yang harus dilakukan dengan tekun. Dikatakan dalam bacaan tersebut, "Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Dan bahkan dikatakan juga tentang bahayanya pemikiran atau filsafat dunia yang kosong dan palsu. Dan masih banyak lagi peringatan-peringatan dalam bacaan pertama hari ini yang jika diabaikan beresiko akan membawa kita keluar dari jalan keselamatan. Tetapi keselamatan dan bagaimana menjaga bertahan di jalan keselamatan bukan hanya hak dan tanggung jawab orang tertentu saja. Jadi bukan urusan pribadi semata, tetapi panggilan untuk banyak orang. Ini ada dampaknya. Setiap orang diharapkan menjadi saksi kasih-Nya dan membawa terang di tengah kegelapan. Inilah cara yang sangat baik untuk menyebarkan kabar sukacita keselamatan dari Tuhan. Lalu bagaimana komunitas gereja kita menatanya? Dari sinilah timbul pemahaman dari ajaran-ajaran Kristus sendiri tentang perlunya menentukan 3 tiang keimanan gereja kita, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Selain itu, belajar dari tata cara bangsa Israel mengelola bait Allah di masa lalu, yaitu perlu adanya umat yang setia mengurus bait Allah secara khusus melalui mereka yang disebut orang-orang Lewi. Penyebaran kabar sukacita keselamatan bukan hanya diserahkan kepada seluruh umat, tetapi perlu ada murid-murid setia yang secara khusus menjalankan tugas mulia, yaitu mengajak banyak orang ke jalannya. Merekalah yang bertanggung jawab untuk secara khusus menjaga dan merawat dengan kasih agar iman para umat atau para murid terus bertumbuh, dan di sisi lain mereka yang ikut Tuhan semakin bertambah dan berkembang. Mereka jugalah yang pada masa kini kita kenal sebagai imam dan juga tak lupa para biarawan dan biarawati. Selain itu, dalam bacaan Injil hari ini secara khusus, Yesus memberi kuasa kepada 12 rasul, bukan hanya untuk memimpin umat, tetapi juga menjaga ajaran-ajaran Yesus tetap murni dan benar sepanjang sejarah hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Seluruh bacaan hari ini sebenarnya berbicara tentang tonggak ajaran gereja yang sangat penting. Dimulai dari Yesus sebagai jalan keselamatan menuju Bapa, bagaimana kita menjaga diri kita tetap teguh sampai akhir bertahan di jalan keselamatan, sampai bagaimana dibentuknya sebuah kelompok yang diberi kuasa besar untuk membimbing dan mengelola pelayanan bagi kita semua agar tetap bertahan di jalan keselamatan dengan dipimpin oleh 12 rasul yang ditunjuk sendiri oleh Yesus. Ini adalah karya besar Allah yang sungguh sangat luar biasa. Allah bukan hanya memutuskan turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi juga benar memikirkan bagaimana semuanya dikelola dengan baik hingga akhir zaman. Sebuah contoh perencanaan jalan keselamatan yang sangat luar biasa. Dan itu semua dilakukan Allah agar kita dengan hati yang tulus dan penuh kasih dapat menjadi alat baginya membawa kabar baik, harapan baru, sehingga semakin banyak orang mengenalnya. Maka tepatlah yang dikatakan dalam bacaan Mazmur hari ini.
Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Marilah berdoa. Syukur ya Bapa, pada hari ini kami kembali disadarkan bahwa ikut putra-Mu terkasih bukanlah sekedar kata-kata ya aku mau ikut Yesus, tetapi ada konsekuensi tanggung jawab untuk secara konsisten terus-menerus menjaga dan mengembangkan iman kita seumur hidup agar tetap berada di jalan keselamatan kekal menuju Bapa. Bapa yang Maha Rahim, kami disadarkan pula bahwa agar semuanya ini dapat berjalan baik sesuai kehendak-Mu, perlu ada yang bersedia secara khusus membaktikan hidupnya untuk menjaga kami secara terus-menerus, yaitu para imam, para biarawan, para biarawati, Bapak Gereja, Bapak Uskup, dan Bapak Suci Paus. Kami mohon ya Bapa, jagalah mereka terus-menerus, hati mereka, kesehatan tubuh mereka, dan semangat mereka, karena merekalah yang akan membawa kami dan menjaga kami tetap bertahan di jalan keselamatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.